Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, kembali lagi bersama gua Fauzan Nazima di OJTN Channel. Di video kali ini gua mau bahas atau gua mau memberi saran kepada kalian gimana caranya kemah dengan baik atau apa saja yang harus diperhatikan dalam berkemah gitu. Kita tidak asal-asal berkemah saja, tidak asal-asal mendirikan tenda saja, karena ada tips atau langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam berkemah itu. Sebagaimana kita lihat zaman sekarang, para pemuda, para remaja-remaja Indonesia itu hobi yang namanya berkemah atau mendaki. Jadi tips ini sangat berguna bagi kalian yang ingin terjun, yang ingin mencoba berkemah atau pertama kali berkemah gitu. Supaya kemah kita, supaya camping kita itu aman dan juga nyaman yang akan kita rasakan nantinya. Nah, apa saja tipsnya? Sebelum gua menyampaikan tips tersebut, jangan lupa untuk subscribe channel gua ini, yaitu OJTN Channel. Dan jangan lupa untuk like video-video gua, terus komen dan share ke teman-teman kalian nantinya. Nah, kalau kalian ingin melihat gunung-gunung yang cocok untuk pemula, nanti gua tempelin di sini linknya atau apanya. Terus juga bagi kalian yang ingin tahu apa saja 7 Summit Indonesia, dan juga di Indonesia ini ada puncak gunung termasuk 7 summit dunia. Nanti juga gua akan tempelkan di sini ya. Nah, untuk itu saksikan terus. Inilah tips dari gua dan saran dari gua apa saja yang harus diperhatikan dalam berkemah. Ciao. Oke, tips yang pertama atau saran yang pertama dari gua adalah pilih tempat yang datar. Nah, kita berkemah harus memilih tempat yang mungkin nyaman dan aman bagi kita. Kalau kita pilih tempat yang miring, itu sendiri akan membahayakan kita nantinya. Kita tidak ingin juga itu terjadi, siapa tahu longsor gitu. Kalau kita berada di dataran yang miring atau lereng gunung, itu berbahaya banget bagi kita nantinya. Jadi carilah tempat yang datar dan juga terbuka ya, di tanah lapang gitu. Jangan sampai dekat pohon atau di bawah pohon. Karena apa? Itu akan membahayakan kita. Siapa tahu itu ranting pohonnya itu jatuh, yang sudah tua lapuk jatuh menimpa kita, nantinya itu akan bahaya bagi kita sendiri. Oke, tips yang kedua dari gua adalah pilih tenda atau membawa tenda yang berwarna cerah. Kenapa? Itu bukan hanya untuk mempercantik tenda kita, mempercantik tempat kemah kita, tidak. Itu supaya kita itu terlihat oleh orang-orang lain. Misalnya ada pendaki atau pendatang yang ingin berkemah gitu. Oh, di atas ada tenda, kelihatan. Karena warna tenda kita itu kelihatan dari jauh. Kalau tenda kita itu berwarna yang mirip sekali dengan tanah, misalnya warna coklat, terus warna-warna yang gelap, mungkin kalau terjadi sesuatu itu ya, kita tidak ingin juga terjadi, misalnya ada musibah atau apa segala macam. Jadi tenda kita itu bisa ditemukan dengan cepat karena warnanya itu yang terang dan cerah gitu. Bukannya dengan cantiknya saja gitu kan. Ngapain kita harus bawa tenda yang cerah mau pamer? Ya, jadi itu gunanya ada. Gunanya untuk mengetahui bahwa itu tenda kita. Ya, kalau ada musibah terjadi, orang-orang lain itu bisa tahu keberadaan tenda kita. Oke. Yang ketiga, tips yang ketiga yaitu tata letak barang di dalam tenda. Nah, bagaimana caranya kita harus menata barang itu dengan baik? Itu harus kita perhatikan tuh. Karena apa? Itu akan menyeimbangkan tenda kita. Misalnya angin kencang, ya tidak mudah rubuh tenda kita kalau bebannya itu berat. Ya, sudah dipancang ya, dipasang pasaknya di sisi-sisi tendanya, di sudut-sudut tenda di luar. Kita juga harus mensiasati di dalamnya. Bagaimana tenda itu berat ya, supaya tidak rubuh terkena angin gitu. Jadi itulah gunanya kita menata barang di dalam tenda. Oke, tips yang keempat, pilih tenda yang berbahan parasut. Karena
Tenda yang berbahan parasut itu akan menghalangi air masuk ke dalam tenda. Jadi tidak tembus air. Jadi kita aman di dalam tenda, kita tidak basah. Kalau kalian pilih tenda yang tidak berbahan parasut, mungkin kita tidur kalau hujan itu basah-basahan. Ya, mandi hujan di dalam tenda sendiri. Dan juga kalau tidak ada bahan parasut, kita tuh bisa memilih tenda yang double layer. Atau dua, ada atapnya lagi gitu. Tenda terus ada atapnya lagi, yang bisa menutupi supaya kita tidak terkena air hujan atau dari luar. Oke, tips yang kelima, pilih arah mata angin yang benar. Karena apa? Kita pasti akan membuat api unggun. Ya, malam-malam itu pasti orang berkemah itu pasti ada api unggun. Karena itu adalah sesuatu yang penting, suatu kunci. Kita tuh bisa senang-senang di dekat api unggun. Kita juga bisa aman, bisa merasa panas di sekitar api unggun itu, tidak merasa dingin dengan hawa di sekitar kita karena kita dekat dengan api. Nah, cara atau menentukan arah yang benar agar asap dari api unggun itu tidak mengarah ke tenda. Jadi kita harus paham arah-arah mata angin, harus pelajari betul kompas gitu. Ya, kalau di pramuka, mungkin di organisasi-organisasi yang pencinta-pencinta alam seperti Mapala dan yang lain-lainnya itu pasti belajar yang namanya kompas. Supaya kita itu tahu arah mata angin. Jadi mempelajari atau tahu arah mata angin itu penting bagi kita untuk berkemah. Oke, yang terakhir nomor 6, tips dari gua atau saran dari gua yang harus kalian perhatikan dalam berkemah itu adalah pilih tempat yang ramai, yang banyak orang camping di sana. Jangan sok-sok jago, jangan sok-sok berani. Oh, gua udah paham, gua udah ahli dalam berkemah, gua mau kemah sendiri, gua mau solo camping, solo apapun itu ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sombong kita. Karena alam ini banyak sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita tidak merasa hal-hal yang akan terjadi itu. Jadi usahakan camping itu bersama rombongan, atau ya kalau kita datang sendiri atau berdua itu usahakan camping di tempat orang yang ada. Itu ada orang camping di sana, itu di sana juga kita camping. Jangan sampai kita camping sendirian. Bukan hanya menghindari bahaya, ya, kalau misalnya kita ada kecelakaan, orang itu bisa menolong kita. Ya, orang lain itu bisa menolong kita walaupun tidak kenal. Ya, dengan rasa kemanusiaannya itu kita harus dibantu juga, kita harus membantu juga dia gitu. Dan juga bukan hanya untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman juga. Pilih tempat yang ramai itu juga bisa menambah teman, ya. Kita tidak kenal dengan mereka, kita bisa kenalan. Mungkin mereka membagi kita makanan kan enak gitu. Kita juga membagi makanan juga enak. Jadi kita menambah teman, siapa tahu besoknya atau lusa tahun depan selanjutnya itu bisa mereka mengajak atau kita ketemu, kita camping bareng, kita mendaki bareng, ya, kita traveling bareng itu. Nah, itu gunanya juga kalau kita camping atau berkemah di tempat yang ramai. Bukan hanya teman, bukan hanya sahabat, bukan hanya ya hal-hal yang baru kita temui kalau kita camping bareng-bareng itu. Mungkin Tuhan memberikan jodoh kita itu di sana. Siapa tahu ya. Cinta sebatas patok tenda. Iya. Mungkin ya kita bisa menemukan jodoh kita juga kalau kita camping rame-rame, kan banyak tuh rombongan yang bawa cewek-cewek. Ya, tanyain aja nomor HP-nya. Oke, mungkin hanya itu tips dari gua. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kalian untuk pemula yang ingin camping, yang ingin berkemah. Itulah tips-tips dari gua sendiri supaya camping atau kemah kalian itu aman, nyaman, dan juga asik bagi kalian itu sendiri. Oke, untuk quotes hari ini, jagalah alam sebagaimana alam itu menjaga kita, dan jangan merusak alam kalau tidak ingin dirusak oleh alam itu sendiri.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video-video gue ke teman-teman kalian supaya bermanfaat dan channel gue semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.